Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video aku ya. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua eh, gimana sih menghipnoterapi anak agar tidak mengompol lagi. Nah, gimana videonya, tonton terus ya sampai habis. Jangan lupa di subscribe. Nah, di sini untuk mama-mama yang di rumah, siapa nih yang anaknya masih ngompol di rumah? Nah, sebenarnya untuk anak di bawah 2,5 tahun itu masih wajar ya, Mam. Untuk usia-usia segitu masih ngompol. Tapi seiring berjalannya usia, ke istilahnya saraf dan kekuatan kantong kemihnya itu pada anak semakin lama nanti akan semakin menguat. Nah, di sini saya akan jelaskan penyebab apa saja sih yang bikin anak sering mengompol. Seiring berjalannya usia, anak-anak akan berhenti mengompol ketika di siang hari terlebih dahulu nih, Mam. Baru selanjutnya dia mau berhenti mengompol di malam harinya. Nah, dulu sebelumnya anak saya juga seperti itu ya, yang pertama. Jadi cara saya itu sesuai pengalaman, saya berusaha mentraining dia dengan waktu diajak ke toilet itu per 1 jam sekali. Jadi misalnya untuk pagi setelah dia bangun tidur jam 7, kira-kira 1 atau 2 jam kemudian kita ajak ke toilet. Biasanya anak-anak itu kalau udah melihat air dia akan timbul rasa ingin pipis. Walaupun nggak lagi pengen pipis, diusahakan aja, ajak aja dia jongkok begitu ya. Nah, selanjutnya ketika mulai berjalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai paling minimal itu sebulan, biasanya anak akan mulai terbiasa per 2 atau 3 jam sekali mengajak orang tuanya untuk ke toilet. Nah, di sini kita melatih ya, membiasakan. Setelah itu, selanjutnya untuk di malam harinya ketika anak mulai menguap. Nah, anak-anak itu kan sebelum tidur biasanya dia menguap dulu ya. Ketika dia menguap, kita sambil ngomong, "Kak atau Dek, nanti malam kalau pengen pipis, ayo bangunin Umi ya, atau bangunin Mama ya. Kalau Mama dibangunin nggak bangun, si panggil aja Ayah." Nah, nanti di situ dengan sendirinya otak pada anak akan merespon atau seperti memberi alarm kalau kalau tubuh ingin, maksudnya ketika merasa ingin pipis dia akan otomatis terbangun. Biasanya sih begitu ya, teman-teman. Yang penting kita sering sering omongin ke anak kita omongin aja setiap sebelum tidur. Pokoknya dia waktu dia mulai menguap, kita ingetin lagi, kita ingetin terus. Nah, nanti makin lama dia akan terbiasa bangunin orang tuanya. Dan untuk mama-mama dan ayah, kerja kerja kelompok ya, maksudnya harus kerja tim. Kalau seandainya ibunya nggak bisa kebangun, yang jadi ayah juga harus bisa mengcover. Nah, begitu ya ibu-ibu di rumah. Banyak yang tanya butuh berapa lama sih, Mams, untuk hipnoterapi anak-anak ini. Sebenarnya tidak bisa dipastikan untuk masalah waktunya ya. Kita sebagai orang tua harus lebih sabar terus menghipnoterapi untuk anak-anak kita ya, Mam. Jadi intinya kalau bisa kita juga buat alarm aja di HP, minimal setiap jam 11, jam 1 atau jam 3 kita bangunin anak kita begitu. Biasanya orang tua zaman dulu juga menterapi anak-anaknya agar tidak mengompol lagi itu dengan cara seperti itu. Anaknya rajin diajak ke kamar mandi. Jadi sebenarnya di sini kita yang sebagai orang tua harus rajin memberikan hipnoterapi atau support positif ke anak-anak biar dia itu makin ingat di kepala. Jadi oh iya, aku kebelet pipis nih, berarti aku harus bangun. Nah, begitu nanti secara otomatis dia akan membangunkan orang tuanya. Begitu seterusnya. Kalau di siang hari juga dia biasanya mau sedikit menahan pipisnya dan minta temenin ke orang tuanya.
Nah, dengan tempo waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan, biasanya anak yang normal itu atau orang tua yang konsisten menerapkan waktu-waktu toilet training ini akan sukses di bulan keempat ya mam biasanya. Seperti pengalaman saya sebelumnya, jadi usia anak mulai 1,5 tahun atau 2 tahun saya akan mulai men-toilet training. Nah mungkin kita akan bahas selanjutnya untuk apa saja penyebab dari anak usia di atas 3 tahun masih mengumpul. Nah selanjutnya, lalu apa sih penyebab dari anak sering mengumpul? Nih, yang pertama keturunan. Nah banyak fakta menarik di lapangan bahwasannya orang tua yang masa kecilnya dulu sering mengumpul, dia biasanya akan menjadikan faktor keturunan untuk anaknya juga sering mengumpul. Dan yang kedua adalah hormon vasopresin. Nah, anak yang di bawah umur 10 tahun sangat sedikit sekali memiliki hormon vasopresin ini. Jadi sangat wajar sekali anak masih mengumpul. Dan yang ketiga adalah tidur terlelap. Nah, tidur yang sangat lelap dapat membuat anak mudah mengumpul. Dan biasanya di sini cenderung di anak laki-laki ya, Mam. Dan yang keempat itu penyebabnya adalah gangguan pada kandung kemih. Presentase gangguan saraf kantung kemih pada anak itu sebenarnya sangat sedikit sekali ya, Mam. Tapi di sini anak yang mengalami gangguan kandung kemih biasanya itu di dalam urinnya itu sangat sedikit sekali bisa menampung urin, sangat rendah sekali dia bisa menampung urin, begitu ya Mam. Nah jadi solusinya untuk anak yang sering mengumpul itu, yang pertama tadi biasakan anak untuk buang air kecil secara teratur ya Mam. Dan yang kedua, sering-sering melatih atau membangunkan anak ketika di malam hari. Kalau bisa dikomunikasikan kepada pasangan atau ayahnya juga untuk bergantian ketika ibunya sangat terlalu lelap dalam tidurnya. Jadi bisa gantian ya Mam. Nah selanjutnya yang ketiga tipsnya adalah coba kasih reward atau hadiah kepada anak kita apabila dia sudah berhasil untuk tidak ngumpul pada hari itu. Nah itu akan mensugesti pikirannya untuk lebih semangat lagi untuk nggak ngumpul pada malam hari. Dan yang kelima adalah konsisten hipnoterapi yang tadi saya bilang, ketika saat malam mulai mengantuk disugesti terus anaknya, kalau pengen pipis bangunkan bunda ya nak. Nah gitu aja mungkin tips dari saya, semoga bermanfaat ya Mam. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.